Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Hatimah dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah program linear sebagai tugas akhir semester. Jadi pada mata kuliah program linear yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama itu SPL, kedua optimasi, ketiga transportasi, dan keempat itu penugasan. Yang masuk pada materi yang pertama itu SPL atau sistem persamaan linear. Jadi dalam sistem persamaan linear pada aljabar, di mana persamaan ini mengandung konstanta dengan variabel tunggal yang disebut linear karena hubungan matematis yang digambarkan dengan garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Kemudian persamaan linear memiliki lawan yaitu pertidaksamaan linear. Untuk persamaan biasanya itu menggunakan tanda sama dengan, sedangkan untuk pertidaksamaan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Kemudian konsep SPL atau sistem persamaan linear biasanya itu yang dipelajari pada siswa sekolah dasar itu lebih sering mendapatkan soal cerita yang disajikan dalam bentuk cerita yang sesuai dengan kemampuan siswa, karena tidak semua materi SPL akan dikenalkan untuk sekolah dasar. Namun pada tingkat sekolah menengah akan dibahas secara lebih mendalam tentang SPL. Masuk pada unsur-unsur sistem persamaan linear, terbagi atas sampai itu ada 4, yaitu variabel, kedua koefisien, ketiga konstanta, dan keempat itu suku. Variabel itu sebagai pengganti bilangan yang dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua, koefisien sebagai bilangan yang berada di depan variabel, misalkan 5X ditambah 3Y. Koefisien X adalah 5 dan Y adalah 3. Kemudian yang ketiga itu konstanta. Konstanta sebagai bilangan yang tidak memiliki variabel disebut nilai tetap atau konstan. Misalkan 2X ditambah 5Y ditambah 6Z ditambah 7. 7 merupakan nilai tetap dan tidak terpengaruh dengan variabel. Kemudian unsur yang keempat itu suku. Suku sebagai bagian dari suatu persamaan yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta yang dipisahkan oleh tanda operasi. Jenis suku itu biasanya memiliki suku 1, suku 2, dan suku banyak. Metode yang digunakan dalam sistem persamaan linear yang pertama itu metode eliminasi, di mana menghilangkan salah satu variabelnya. Yang kedua itu substitusi dengan memasukkan persamaan satu dengan persamaan yang lainnya. Kemudian metode yang ketiga itu campuran, gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Kemudian yang terakhir itu grafik dengan menentukan titik potong dari persamaan tersebut.
Kemudian jenis-jenis SPL atau sistem persamaan linear itu yang pertama sistem persamaan dua variabel yang memiliki variabel X dan Y. Kemudian sistem persamaan tiga variabel yang memiliki variabel X, Y, dan Z. Kemudian selanjutnya itu contoh soal yang akan saya bahas. Masuk pada contoh soal sistem persamaan linear untuk metode eliminasi. Di sini kita mempunyai persamaan 1, 3x dikurang 4y sama dengan min 18. Untuk persamaan kedua, kita mempunyai x ditambah 8y sama dengan 50. Kemudian persamaan pertama dan kedua kita kalikan 1 dan kalikan 3 untuk mencari nilai y-nya. Dengan menghasilkan untuk persamaan 1 menghasilkan 3x dikurang 4y sama dengan min 18, dan persamaan kedua menghasilkan 3x ditambah 24y sama dengan 150 dikurang min 18 dikurang 150 itu min 168. Kemudian min 4y dikurang 24y menghasilkan min 28y. Maka y sama dengan min 168 per min 28 menghasilkan y sama dengan 6. Selanjutnya kita ingin mencari nilai x-nya. Maka persamaan pertama dan persamaan kedua kita kalikan 2 dan kalikan 1. Yang menghasilkan persamaan pertama menghasilkan 6x dikurang 8y sama dengan min 36. Kemudian persamaan kedua menghasilkan x ditambah 8y sama dengan 50. Tetap ya, karena di sini dikali 1. Maka per ditambah 14 ditambah min 36 ditambah 50 menghasilkan 14, dan 6x ditambah x itu 7x. Maka x sama dengan 14 per 7, maka hasilnya x sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaian didapatkan dari metode eliminasi itu x-nya 2 dan y-nya 6. Selanjutnya masuk pada metode substitusi. Di sini kami memiliki persamaan pertama x ditambah y sama dengan 5. Untuk persamaan kedua 4x ditambah 3y sama dengan 17. Pertama kita lakukan persamaan pertama, kita ubah bentuknya menjadi y sama dengan x ditambah y sama dengan 5, maka y sama dengan 5 dikurang x, dijadikan menjadi persamaan ketiga. Kemudian substitusikan y sama dengan 5 dikurang x ke persamaan kedua. Persamaan kedua ini itu 4x ditambah 3y sama dengan 5. 4x ditambah 3y-nya kita substitusikan menjadi 5 dikurang x sama dengan 17. 4x ditambah 3 dikali 5 itu 15. 3 dikali x min 3x sama dengan 17. Maka x sama dengan 17 dikurang 15, hasilkan x sama dengan 2. Kemudian substitusi untuk x sama dengan 2 ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga kita ketahui bahwa y sama dengan 5 dikurang x, maka y sama dengan 5 dikurang x-nya kita substitusikan menjadi 2, maka y sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaian dari
DV ini adalah X-nya 2, Y-nya 3. Selanjutnya masuk pada materi yang kedua, itu program linear. Yaitu program linear adalah salah satu teknik dari riset untuk memecahkan masalah terkait dengan optimasi baik kasus maksimum ataupun minimum. Untuk maksimum, apabila ingin mendapatkan keuntungan dari produk yang ingin kita cari paling maksimum dari keuntungan produksi produk. Kemudian untuk minimum terkait biaya yang dikeluarkan dalam produksi produk. Yang kita cari ini biaya paling minimum yang dikeluarkan dalam memproduksi produk. Kemudian dalam pemecahan masalah kita menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencapai hasil optimal dengan fungsi tujuan yang tergantung pada variabelnya. Masuk pada unsur-unsur optimasi. Yang perlu kita ketahui dalam unsur-unsur optimasi ada 3, yaitu pertama variabel keputusan, kedua fungsi kendala, dan yang ketiga itu fungsi tujuan. Untuk variabel keputusan itu adalah variabel persoalan yang mempengaruhi nilai tujuan yang ingin dicapai. Penentuan variabel keputusan dilakukan terlebih dahulu sebelum merumuskan fungsi tujuan dan kendalanya. Misalnya, berapa banyak produk yang harus diproduksi dan persediaan harus tersedia pada periode tertentu agar total maksimum atau biaya total minimum. Kemudian yang kedua itu fungsi kendala. Fungsi kendala adalah suatu pembatas terhadap kumpulan keputusan yang mungkin dibuat dan harus dituangkan ke dalam fungsi. Misalnya itu kendalanya berupa pembatas, kemudian kendalanya berupa syarat dan berupa keharusan. Kemudian yang ketiga itu fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah model optimasi yang mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan atas semua tujuan. Namun yang terpenting adalah memberikan hasil maksimum, yang misalnya pemaksimuman laba, pemaksimuman biaya distribusi, pemaksimuman biaya persediaan, dan lain sebagainya. Setelah kita ketahui dari unsur-unsur optimasi, kita masuk kepada metode dari optimasi. Jadi, yang pertama itu metode grafik, yang biasanya grafik itu digunakan untuk yang mempunyai dua variabel, karena jika masalah variabelnya 3 atau lebih dari 3, maka dapat menggunakan metode simplex. Kedua itu metode simplex. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang mempunyai variabel keputusan yang lebih besar atau lebih dari 2 atau sampai multivariabel. Kemudian dalam metode simplex ada beberapa istilah. Yang pertama itu iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya.
Kemudian yang kedua itu kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang memuat variabel masuk yang koefisiennya menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris kunci. Kemudian yang ketiga itu baris kunci. Baris kunci adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Kemudian yang keempat itu elemen kunci. Elemen kunci adalah yang terletak pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Kemudian selanjutnya ada variabel slack, yaitu mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian yang terakhir itu variabel surplus, itu variabel yang dikurangkan model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi untuk langkah-langkah metode simplex bisa dibuat secara manual ataupun bisa pengaplikasian POM-QF, dan untuk grafik bisa menggunakan pengaplikasian GeoGebra. Yang pertama soalnya seorang tukang las membuat dua jenis pagar, yaitu pagar A dan pagar B. Tiap meter persegi pagar A memerlukan 2 meter besi pipa dan 3 meter besi beton. Dan pagar B memerlukan 4 meter besi pipa dan 2 meter besi beton. Harga pagar A seharga 40.000 meter persegi. Sedangkan pagar B seharga 30.000 per meter persegi. Jika persediaan yang ada 320 meter besi pipa dan 240 meter besi beton. Penjualan pagar maksimum itu jawab. Diketahui di sini fungsi tujuannya itu Z sama dengan 320 X1 ditambah 240 X2. Kemudian fungsi kendalanya itu 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 40. Kemudian kendala keduanya 4X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 30. X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan yaitu ubah bentuk dasar ke bentuk kanonik, yaitu fungsi tujuan yang pertama itu kita ubah fungsi tujuannya. Yang tadinya Z sama dengan 320 X1 ditambah 240 X2 menjadi Z dikurang 320 X1 dikurang 240 X2 dikurang 0 X1 dikurang 0 S2 dikurang 0 S1 dikurang 0 S2 sama dengan 0. Kemudian kendala pertama di sini kita menambahkan S1. Di sini S1 ini sebagai variabel slack. Yang tadinya fungsi kendala pertama itu 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 40. Di sini menjadi 4X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 40. Kemudian fungsi kendala berikutnya 4X1 ditambah 2X2 tambah S2 sama dengan 30. Kemudian setelah mengubah ke bentuk kanonik, kita masukkan koefisien dari bentuk kanonik ini ke dalam
ke dalam tabel-tablo. Tablo yang pertama itu tablo yang pertama itu ada di sini basisnya Z S1 S2. Di sini baris B0, B1 dan B2. Kemudian yang pertama kita tentukan di sini, setelah memasukkan semua koefisien dari Z, X1, X2, S1, S2, dan NK atau RHS-nya, kemudian kita tentukan kolom kuncinya. Pertama, tentukan kolom kuncinya di mana baris B0 yang memiliki negatif paling besar. Baris B0 ini yang memiliki negatif paling besar. Di baris B0 ini yang memiliki negatif terbesar itu di kolom X1 itu negatif 320. Maka dapat ditentukan bahwa X1 ini sebagai kolom kuncinya. Kemudian selanjutnya menentukan baris kunci. Tapi sebelum menentukan baris kunci, kita tentukan dulu rasionya. Di sini cara menentukan rasio itu 40 dibagi dengan cara menentukan rasio itu NK-nya dibagi dengan kolom kunci itu. Misalkan di sini 40 dibagi 2, maka hasil rasio dari baris B1 itu 20, kemudian NK untuk baris kedua NK 30 dan kolom kuncinya 4, berarti 30 dibagi 4, maka hasil rasio dari baris kedua itu 15/2. Kemudian untuk menentukan baris kunci, yaitu dengan melihat rasio paling terkecil. Di sini rasio paling terkecil itu berada pada baris kedua. Di sini kan baris 0, baris 1 dan baris 2. Di sini 15/2 itu lebih kecil dari 20 dari rasio baris pertama. Jadi ditentukan bahwa baris kedua itu sebagai baris kunci. Di sini hasil perpotongan kolom kunci dan unsur kunci itu dapat disebut unsur kunci. Unsur kunci di sini 4. Maka semuanya sudah didapat itu kolom, baris, dan unsur kunci. Pada tabel pertama ini belum optimal karena masih memiliki angka negatif di baris 0. Selanjutnya masuk pada tabel kedua. Sebelum masuk pada tabel kedua, kita melakukan operasi baris dasar, yaitu yang pertama kita lakukan itu pada baris B2 aksen sama dengan 1/4 B2. Di sini kita akan menjadikan negatif
menjadikan negatif 302 ini menjadi 0. Di sini 2-nya nanti menjadi 0 dan 4-nya nanti di sini menjadi 1. Jadi untuk baris B2 aksen sama dengan 1/4 dikali B2. Untuk baris 1 aksen sama dengan B1 dikurang 2 dikali B2. Kemudian B0 aksen sama dengan B0 ditambah 320 dikali B2. Setelah menghitung B0 aksen, B1 aksen, dan B2-nya, kita masukkan semua koefisiennya ke dalam kolom kedua. Setelah itu, kita tentukan kembali kolom kunci, baris kunci, dan unsur kunci. Di sini telah didapat kolom kuncinya di baris 0 aksen, di mana di sini negatif paling terbesar itu negatif 8 yang berada di kolom X2. Kemudian rasio terkecil itu berada di baris pertama B1 aksen dengan rasio 25/2. Kemudian unsur kuncinya itu 2 karena hasil perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Setelah itu kita melakukan lagi operasi baris dasar karena tablo kedua ini masih memiliki negatif di baris 0 aksen. Kita lakukan kembali operasi baris dasar untuk melanjut ke tablo ketiga. Itu yang pertama kita jadikan B0 aksen ini menjadi 0, kemudian baris B0 aksen ini di kolom X2 ini menjadi 0, dan kemudian ini 2-nya menjadi 1 dan 2/4-nya menjadi 0 juga, dengan cara mengoperasi baris dasar seperti sebelumnya. Setelah mendapatkan hasil dari operasi baris dasarnya, maka kita masukkan semua koefisien dari hasil tersebut. Di sini di baris 0 double aksennya sudah tidak terlihat negatif, sudah tidak terlihat lagi negatif, maka dapat dikatakan tablo ketiga ini sudah memenuhi syarat tablo optimal. Jadi solusi optimal X1-nya itu 5/4 atau 1,25, kemudian X2-nya 25/2 atau 12,5, kemudian Z-nya itu 3.400. Cara pengaplikasian GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Yang pertama,
Kita ketahui dulu apa soalnya. Soalnya di sini seorang tukang las membuat dua jenis pagar, yaitu pagar A dan pagar B. Tiap meter persegi pagar A memerlukan 2 meter besi pipa dan 3 meter besi beton, dan pagar B memerlukan 4 meter besi pipa dan 2 meter besi beton. Harga pagar A seharga 40.000 per meter persegi. Kemudian untuk pagar B seharga 30.000 per meter persegi. Jika persediaan yang ada 320 meter besi pipa dan 240 meter besi beton, maka penjualan pagar maksimum. Jadi yang diketahui itu fungsi tujuannya fx, y sama dengan 320x ditambah 240y. Kemudian fungsi kendalanya 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 40. Sebenarnya di sini 40.000, tapi kita permudah menjadi 40. Kemudian fungsi selanjutnya 4x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 30, dan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai maksimumnya di sini yang kita cari. Jadi yang pertama-tama kita input fungsi tujuannya, yaitu fx, y sama dengan 320x ditambah 240y. Enter. Kemudian kita masukkan fungsi kendalanya, yaitu 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 40. Kemudian enter. Selanjutnya fungsi selanjutnya itu 4x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 30. Enter. X lebih besar sama dengan 0. Enter. Y lebih besar sama dengan 0. Enter. Setelah itu kita input kembali fungsi kendala menjadi persamaan, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 40. Enter. 4x ditambah 2y sama dengan 30. Enter. Setelah itu kita hilangkan dulu fungsi kendalanya agar terlihat garis pertama dan garis kedua. Garis pertama dari persamaan 1 dan garis kedua dari persamaan kedua. Setelah itu kita tentukan titik potongnya, itu dengan cara mengklik icon poin lalu pilih intersect. Titik yang pertama kita klik garis kedua lalu sumbu X, maka didapat titik A. Kemudian kita klik garis pertama dan garis kedua menjadi titik B. Kemudian kita klik garis pertama dan sumbu S, maka dapat titik C. Terakhir itu kita klik sumbu X dan Y, maka didapat titik D. Setelah itu kita
kita membuat irisan dari titik-titik tersebut, irisan dari fungsi kendala, yaitu dengan cara menginput fungsi kendala. Di sini kita sudah menginput fungsi kendalanya, jadi kita tinggal menulis si A, lalu simbol irisan B, simbol irisan, begitupun selanjutnya sampai D. Maka didapat irisan dari fungsi kendala tersebut. Setelah itu kita tentukan nilai optimalnya dengan cara kita klik view, lalu klik view, lalu klik spreadsheet. Di sini sudah terdapat ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Di sini kita memerlukan cuma 2 kolom, kolom A dan kolom B. Kolom pertama, kolom A, kita isi sini titik, kemudian kolom B, kolom kedua itu optimal. Kemudian sini pertama kita isi titik A, kemudian optimalnya itu kita isi F dalam kurung A besar. Setelah itu titik B, lalu kasih optimalnya F dalam kurung B. Begitu selanjutnya ya. Setelah itu titik C, jadi didapat di sini nilai optimalnya. Nilai optimal titik A itu 2400. Untuk titik B, nilai optimal dari titik B itu 3400, dan untuk titik C itu nilai optimalnya 3200, dan titik D itu 0 ya. Jadi karena nilai maksimumnya yang ingin cari, jadi di sini dapat kita tentukan bahwa nilai maksimum dari penjualan pagar itu 3.400. Jadi hasil dari penjualan pagar maksimum di sini itu 3.400. Selanjutnya itu metode pengaplikasian POM-QM. Di sini saya akan memakai soal sebelumnya yang kita ketahui fungsi tujuannya fx, y sama dengan 320x1 ditambah 240x2. Kemudian fungsi kendalanya 2x1 ditambah 3 untuk x2 lebih kecil sama dengan 40.000, dan kendala
Fungsi kendala keduanya 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 30.000. Kita buka aplikasi PAMKM, lalu kita klik modul, pilih Linear Programming, New. Kemudian titelnya di sini kita tulis misalkan saja tukang las. Di sini constraint-nya 2, variabelnya juga 2, karena di sini fungsi tujuannya yang kita cari itu maksimum. Sini tetap maksimum. Kendala 1 kita pakai di sini, kendala 1, kendala 2. Kolomnya itu X1, X2. Kemudian kita klik OK. Kita masukkan fungsi tujuannya itu 320 ditambah 240. Kemudian fungsi kendalanya 2 ditambah 3 lebih kecil sama dengan 40.000. Kemudian fungsi kendala kedua itu 4x 1 ditambah 2 lebih kecil sama dengan 30.000. Setelah itu kita klik solve, lalu akan secara langsung menampilkan solution dari X1, X2 dan RHS-nya. Di sini X1-nya 1250, X2-nya itu 12.500 dan RHS-nya 3.400.000. Kemudian apabila kita ingin melihat iterasinya, kita klik ini, maka akan tampil secara langsung iterasinya. Di sini iterasinya ada 3 iterasi. Iterasi pertama dapat kita lihat di sini variabel select 1, variabel 2 dengan kuantitinya 40.000. Untuk select 1, select 2 30.000. Di sini koefisien dari masing-masing fungsi. Kemudian iterasi kedua di sini ada select 2-nya berubah menjadi X1-nya menjadi X1 dengan koefisien 320. Kemudian di iterasi ketiga di sini select 1-nya berubah menjadi X2 dengan koefisien 240. Karena di sini CJ dikurang ZZ-nya sudah 0 semua dan negatif semua, maka berhenti di sini. Maka cukup 3 kali iterasi. Jadi hasil ZJ-nya itu 3.400.000 rupiah, menjadi nilai maksimum penjualan pagar. Menjadi penjualan pagarnya itu 3.400.000. Kemudian bisa juga kita lihat solution list-nya. Di sini kita klik solution list. Di sini
dapat dilihat di sini optimal Z-nya itu 3.400.000, X1-nya 1.250, X2-nya 12.500. Apabila ingin melihat grafiknya, klik grafik, maka langsung ditampilkan grafiknya nih. X1-nya, X2-nya, Z-nya. Ini titik A, B, titik C, dan titik D. Masuk pada materi ketiga itu model transportasi. Masalah transportasi yang berkaitan dengan pendistribusian beberapa komoditas dari beberapa pusat penyediaan yang disebut dengan sumber menuju ke beberapa pusat penyediaan. Yang disebut dengan sumber menuju ke beberapa pusat penerima itu disebut tujuan. Kemudian dengan maksud untuk memperkecil total biaya distribusi. Adapun data model yang mencakup pertama itu tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Kemudian kedua, biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Kemudian selanjutnya itu masuk pada unsur-unsur transportasi. Produk yang dihasilkan pada pabrik atau sumber harus didistribusikan ke gudang atau tujuan. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi tertentu dan setiap gudang memiliki jumlah permintaan tertentu terhadap produk itu. Biaya transportasi per unit itu dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang biayanya diketahui untuk menentukan jumlah barang yang harus dikirim dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang dengan tujuan meminimumkan biaya transportasi. Adapun unsur-unsur transportasi yang pertama itu sumber, kedua tujuan, ketiga biaya, keempat persediaan sumber, yang kelima itu permintaan tujuan. Selanjutnya itu metode transportasi. Pertama, penyelesaian awal terbagi atas 3 metode. Pertama, metode sudut barat laut atau northwest corner. Metode sudut barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya yang dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Kemudian metode yang kedua itu metode biaya terendah. Pada pengisian tabelnya yang memiliki biaya pengirimannya terendah, pada sel diisi dengan barang sebanyak mungkin. Jadi jika beberapa sel yang biayanya terendahnya sama, maka dipilih sembarang. Kemudian yang ketiga itu metode pendekatan Vogel. Yang dilakukan pertama itu dalam metode pendekatan Vogel, pertama pada setiap baris dan kolom hitunglah selisih 2 sel dengan biaya terkecil. Kemudian angka keduanya itu tentukan baris atau kolom dari langkah pertama yang selisihnya terbesar. Jadi jika terdapat lebih dari 1, maka pilih sembarang.
Kemudian langkah yang ketiga dari metode Vogel yaitu pada baris atau kolom yang terpilih, isikan barang semaksimum mungkin pada sel biaya dengan terkecil. Selanjutnya, ulangi langkah-langkah tersebut hingga semua permintaan atau persediaan habis. Kemudian kedua itu proses menuju solusi optimal. Pertama itu batu loncatan yang dengan syarat jumlah rute atau sel yang mendapat alokasi harus sebanyak kolom ditambah jumlah baris dikurang 1. Kemudian yang kedua itu modifikasi pendistribusian. Selanjutnya kita menuju ke contoh dari metode transportasi. Sebelum masuk pada contoh metode transportasi, perlu kita ketahui tabel umum metode transportasi. Di sini dalam tabel, di sini ada tujuan, bertuju pada T1, T2, T3, ada kapasitas dengan simbol X1, S2, S3, kemudian dari sumber A1, A2, A3 untuk permintaan dengan simbol P1, P2, P3. Kemudian ada X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33. Dilihat di sini ada keterangan dari kolom dari tabel. A1, A2, A3-nya itu gudang barang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk T1, T2, T3-nya itu untuk tempat tujuan pemasaran pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian B11 sampai dengan B3 itu biaya transportasi per bungkus barang dari gudang ke tempat tujuan pemasaran. Kemudian X11 sampai dengan X33 itu jumlah barang yang didistribusikan ke tempat pemasaran. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai M dari SI itu jumlah keseluruhan kapasitas dari setiap gudang. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai N dari DJ itu untuk jumlah keseluruhan permintaan dari setiap cabang atau tempat pemasaran. Berikut adalah contoh tabel metode transportasi. Berikut adalah contoh tabel metode transportasi. Jadi metode sudut barat laut, tabelnya itu diisi dari sisi barat laut atau sisi kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Dapat dilihat pada tabel transportasi ini yang berlokasi di perusahaan PT Philips Seafood Indonesia. Dalam tabel terdapat unsur-unsur tujuan yang bertujuan ke Amerika, Eropa, Australia, dan dari sumber Makassar, Pangkep, Palopo. Adapun penawaran dan permintaan. Kemudian pertama dilakukan itu kita mengisi dari sel X11. Penawaran dari Makassar itu sebanyak
1.550 dan permintaan dari Amerika itu sebanyak 2.660. Yang terkecil di sini dilihat dari Makassar, Makassar memiliki penawaran kecil itu sebanyak 1.550, maka sel X satu-satunya diisi 1.550. Seperti ini. Kemudian mengapa di sini 0? Karena penawaran yang bersumber dari Makassar itu sebanyak 1.550, maka penawaran untuk Makassar sudah terpenuhi. Maka sel X12 dan sel X13 di sini dikosongkan atau diisi 0. Kemudian selanjutnya itu sel X21. Diketahui bahwa permintaan dari Amerika itu sebanyak 2.660 dan untuk pangkep memiliki penawaran sebanyak 1.350. Maka untuk sel X21 diisi sebanyak 1.110. Untuk permintaan dari Amerika sudah terpenuhi. Kenapa di sini 0? Karena sel X11 dan sel X21 itu 1.550 ditambah 1.110 itu sudah terpenuhi permintaan untuk tujuan dari Amerika, maka di sini 0. Kemudian selanjutnya kita cari itu sel X22. Diketahui bahwa penawaran pangkep itu sebanyak 1.350 dan untuk permintaan Eropa itu 760, maka sel X22 diisi 240. Dan untuk sel X23 diisi 0 karena penawaran pangkep sudah terpenuhi sebanyak 1.350. Kemudian selanjutnya yang kita isi itu sel X32. Diketahui penawaran dari sumber Palopo itu sebanyak 900, kemudian permintaan dari tujuan Eropa itu 760, maka diisi sel X32 itu sebanyak 520. Dan untuk sel X33 diisi 380, maka permintaan Eropa terpenuhi sebanyak 760 dan untuk permintaan Australia sebanyak 380 terpenuhi. Dari Palopo pun terpenuhi, untuk penawaran Palopo sebanyak 900. Maka biaya total pengiriman yang menggunakan
metode sudut barat laut, yaitu 1550 dikali 43.900 ditambah 1110 dikali 42.800 ditambah 240 dikali 38.800 ditambah 520 dikali 42.400 ditambah 380 dikali 24.400 sama dengan 156.185.000 rupiah. Kemudian masuk pada materi terakhir, materi keempat, yaitu metode penugasan. Metode penugasan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari penugasan yang paling efisien untuk pekerjaan ke mesin atau mesin ke pekerjaan. Tujuannya adalah meminimumkan biaya total dari pekerja tertentu yang dikerjakan ditujukan untuk mesin tertentu. Kemudian program linier dapat digunakan untuk mendapatkan solusi optimal dari suatu masalah penugasan. Tapi meskipun demikian, suatu algoritma yang lebih efisien telah dikembangkan untuk permasalahan penugasan ini, yang dinamakan itu metode Hungarian. Permasalahan yang diselesaikan dengan memakai metode Hungarian itu menggunakan tabel untuk menyelesaikan setiap permasalahan penugasan pekerjaan dengan mesin yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian baris berisi pekerjaan yang diselesaikan dan kolom berisi mesin yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Angka-angka yang berada dalam tabel adalah biaya yang dibutuhkan oleh mesin untuk menyelesaikan pekerjaan.